Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali di Bincang Ramadan ISQ Podcast, podcastnya Asyifa Kolbu. Sahabat Asyifa Kolbu yang baik, yang dirahmati Allah, Alhamdulillah podcast kita hari ini menginjak ke agenda kegiatan terakhir dari rangkaian kegiatan yang diadakan sebulan penuh ini. Dan terasa istimewa, terasa bahagia kita di akhir podcast ini, kegiatan ini adalah dengan kehadiran sosok atau tamu yang kita hormati, kita muliakan dan kita cintai dan sayangi. Dan tamu itu adalah Ibu Hajah Teti Sunarti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih puasa kita hari ini? Alhamdulillah sehat. Walaupun kalau sebelumnya sering sakit-sakit, tapi setelah puasa alhamdulillah. Malah nggak pernah pernah kuat. Alhamdulillah selalu sehat. Ya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih support dari teman-teman ya, membuat kita kuat puasa. Betul. Oke Bu, hadirin sahabat Asyifa Kolbu yang baik dan dirahmati Allah. Saya mengenal sosok Bunda itu luar biasa. Saya panggil Bunda aja Bun ya. Coba silakan. kalau manggil Mama ada Mama Dede. Jadi takut tersaingi ntar Mama Dede. Karena cantiknya melebihi Mama Dede. Amin. Bun, saya mengenal Bunda 20 tahun kurang lebih. Dari prestasi yang saya lihat dari Bunda itu ada dua prestasi besar yang saya lihat. Yaitu pertama pernah membesarkan sebuah sekolah dan sekarang sedang membesarkan pula sebuah sekolah. Besar bukan karena besarnya yang saya lihat, tapi besar juga karena kualitasnya. Dan Bunda ada di situ, Bunda sebagai penggerak. Dan yang saya lihat, hadirin Asyifa Kolbu yang baik, yang saya lihat dari sosok Bunda itu yang tidak dimiliki atau jarang dimiliki oleh seorang perempuan adalah keberanian. Ini yang saya melihat Bunda ini berani. Dengan keberanianlah maka dua sekolah itu menjadi besar. Kira-kira Bun, apa yang membuat Bunda begitu berani melakukan langkah-langkah terobosan untuk membuat sekolah itu besar, Bun? Apa kira-kira? Baik, terima kasih. Selamat berjumpa, sahabat Asyifa Kolbu. Tentunya pertanyaan tadi untuk keberanian, setiap orang pasti punya keberanian. Nah untuk itu bagi saya saat itu yang kebetulan menjabat kepala sekolah dalam suatu lembaga, tentunya bukan lembaga pribadi, maka bertekad bahwa ingin sekali sekolah itu maju ke tempat yang lebih baik lagi. Bukan lagi di kecamatan dan kabupaten, tapi ke tingkat provinsi. Bahkan cita-citanya sampai ke tingkat nasional. Untuk itu tekad keberanian itu ada yang pertama, niat kita kepada Allah. Karena apapun didahului dengan niat. Kalau niat baik, insya Allah akan meridhoi. Jadi niat yang baik, mohon kepada Allah bahwa saya bertekad akan memajukan sekolah ini ke arah yang lebih baik. Yang kedua, yaitu pengalaman dari pendahulu saya. Kebetulan saya mempunyai atasan 3 periode. Tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh beliau-beliau itu yang saya jadikan sebagai patokan untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Yang ketiga yaitu punya teman-teman ya di sana di kantor itu yang sangat solid, yang mendukung keinginan saya bahwa kami sepakat, iya Bu, kita harus maju, sekolah kita harus terdepan. Nah itu mungkin yang membuat saya berani dan bersemangat. Oke Bun, makasih. Inspirasi buat kita, buat para pemberani yang mau mendobrak kebekuan, mau menyelenggarakan perubahan, bahwa keberanian dari tip Bunda tadi atau dari pengalaman Bunda ada 3 hal. Sahabat Asyifa Kolbu, pertama niat dan tekad yang kuat, dan itu bersandar pada Allah. Kedua, pengalaman, karena penting pengalaman membuat kita tahu mana harus kita lakukan. Dan tentunya tim yang solid. 3 alasan itulah yang membuat Bunda berani melangkah gitu Bun ya. Betul. Oke Bun, ini kan menjelang, kita sedang Ramadan dan kita mau menjelang Idul Fitri Bun ya. Sebentar lagi kita Idul Fitri. Dan tentunya kita atau Bunda apalagi mungkin punya pengalaman sekian, beberapa kali melewati Idul Fitri, melalui Idul Fitri. Tentunya dari situ ada kesan mendalam, ada makna yang terhimpun, ada pelajaran yang didapatkan. Nah, dari pelajaran dan makna yang terhimpun dari sekian pengalaman Idul Fitri yang Bunda ikuti, kira-kira makna apa yang Bunda dapat share buat kita agar menjadi inspirasi buat kita, Bun? Kira-kira. Baik. Sebelum saya melangkah kebetulan saya sudah mengalami 3 fase, tapi
di ujung Ramadan ini tidak ada salahnya tanpa terasa Ramadan akan meninggalkan kita. Yang mana setelah kita Ramadan maka kita akan merayakan hari raya Idul Fitri, itu hari raya kemenangan dan suci kembali. Nah tentunya hal tersebut tidak bisa didapat begitu saja. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita selaku umat Islam ada yang namanya rukun iman dan rukun Islam. Yeah. Sedangkan rukun iman yang pertama adalah percaya kepada Allah. Nah saya yakin orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini pasti orang-orang yang beriman kepada Allah. Itu sudah kita penuhi rukun imannya. Makanya dia mau berpuasa dengan sebaik-baiknya, mau menahan lapar, mau menahan dahaga, dan terutama mau menahan hawa nafsunya. Lalu yang kedua yaitu ada kaitannya dengan rukun Islam. Yaitu rukun Islam itu yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat, dan yang ketiga ini adalah puasa Ramadan yang kita sedang jalankan. Insya Allah dengan demikian maka rukun Islam dan rukun iman itu kita sudah dapatkan. Nah untuk itu jangan lupa juga nanti sebelum hari raya maka kita penuhi rukun Islam kita yang keempat, yaitu tunaikan zakat fitrah untuk membersihkan hal-hal kekurangan kita sehingga pada hari raya Idul Fitri itu kita betul-betul suci. Mungkin itu. Oke, menarik. Jadi puasa ini ternyata mengaitkan 2 hal penting, Bun ya. Iman itu sendiri dan rukun iman dan rukun Islam. Dan juga ada istilahnya di dalam Al-Qur'an sudah jelas ya. Di surat Al-Baqarah 183 bahwa ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah tentunya kita alhamdulillah termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Amin. Itu mungkin. Oke, dari makna yang didalami mungkin Bun, kan Idul Fitri itu kembali kepada suci. Kembali, fitrah itu kan secara umum ditafsirkan suci. Jadi Id itu kembali, fitrah berarti suci. Memaknai makna Idul Fitri sebagai kembali kepada kesucian, seperti apa Bunda memaknai itu? Baik. Jadi tentunya berkaitan dengan kata suci itu bahwa kita itu harus dengan total, dengan sepenuh hati bahwa kita harus bersih dalam pikiran kita, ya, bersih dalam pandangan kita, pendengaran kita, hati kita, dan tingkah laku kita. Jadi harus sesuai agar nanti ke depan itu akan lebih baik lagi. Oke, makasih Bun. 2 hal makna yang dapat kita ambil. Pertama, bahwa ternyata puasa itu punya 2 variabel, satu pada rukun iman, kedua kepada rukun Islam itu sendiri, berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Apalagi kalau dikaitkan dengan ihsan sendiri. Puasa seringkali kita merasa dekat dengan Allah. Dan satu hal bahwa Idul Fitri, puasa mengembalikan kita kepada fitrah, agar kita suci pikiran kita, pandangan, pendengaran, hati kita. Bun, kita tak dapat bayangkan kalau orang-orang Muslim semuanya suci, kemudian bertemu, Masya Allah. Oke Bun, bahwa Bunda punya pengalaman menarik secara ya budaya atau apa Bun ya, dari Idul Fitri itu. Kan dari mulai kecil Bunda pasti punya pengalaman unik dan menarik dari menjelang Idul Fitri. Kira-kira pengalaman itu seperti apa Bun? Pengalaman menarik menjelang Idul Fitri, sebut saja secara budaya gitu lah. Baik. Mungkin kalau yang saya alami sejak saya ingat tuh sejak usia 2 tahun mungkin ya sampai sekarang, alhamdulillah Allah masih memberikan usia kepada saya sampai ke 62 tahun tuh saya akan bagi 3 fase ya pengalaman pribadi saya. Tentunya mungkin pengalaman ini juga tidak jauh beda dengan yang saya alami, mungkin ayah bunda yang alami seusia saya. Kalau yang fase pertama itu anak-anak sampai 20 tahun itu biasanya kita itu sudah punya angan-angan nih. Kalau 2 minggu mau lebaran lagi sudah ribut sama orang tua ya. Kadang-kadang ibu tolong bikinkan bajunya itu yang sakunya yang gede-gede gitu ya. Maksudnya pengennya apa? Pengen buat tempat. Biasanya kalau orang kita habis puasa tuh ngasih uang, nyimpen makanan dan sebagainya.
Jadi lebih kepada berharap seperti itu. Tapi begitu menginjak fase kedua, yaitu sudah 20 tahun ke atas ya, selanjutnya sampai kira-kira 25 tahun sampai 50. Nah itu biasanya kita sudah mulai punya penghasilan. Di situ kita tidak berharap lagi diberi, gitu, tapi kita akan berusaha ingin memberi kepada yang di bawah kita atau kepada orang tua atau kepada kerabat. Karena kita sudah punya penghasilan biasa di usia-usia itu gitu ya. Jadi itu lebih seperti itu. Nah, fase yang terakhir yaitu seperti sekarang ini usia di 50, 60 dan sebagainya dan sampai seterusnya, itu biasanya euforia untuk mempersiapkan hari raya itu biasanya berkurang. Kalau dulu kayaknya udah nyiapin pakaian baru yang mau dipakai sekeluarga misalnya ya. Bajunya seperti apa gitu, lebih kepada itu ya euforia. Terus kuenya apa, makanannya apa. Tapi kalau sekarang ini sejak usia 50% udah berkurang. Ya mungkin sesuai dengan firman Allah juga ya, bahwa manusia itu akan dikurangi sedikit demi sedikit nikmatnya. Nah usia saya itu sudah mulai dikurangi itu ya, nikmatnya itu seperti itu. Jadi sudah lebih kepada untuk apa sih bekal kita nanti di akhirat gitu. Bahwa selalu ingin yang terbaik untuk tabungan kita seperti apa. Jadi itu mungkin fase-fasenya. Oke, terima kasih Bun. Hadirin Nasyifa Kolbu yang baik dan dirahmati Allah, bahwa pasti kita mengalami apa yang Bunda sampaikan. Pasti kita mengalami itu, cuma kita ada di fase mana. Mungkin beberapa fase sangat menarik dan sangat unik dan kita nikmati fase-fase itu. Oke Bun, dari pengalaman itu, dari sekian pengalaman yang Bunda lewati, dari Ramadan ke Ramadan, Idul Fitri ke Idul Fitri, tentunya kan banyak hikmah, pelajaran, makna yang dalam dan seterusnya. Dan menjadi sangat bahagia kita, sahabat Asyifa yang baik, kalau Bunda memberikan pesan buat kita agak khusus-khusus nih Bun. Bisa Bunda mungkin memberikan pesan buat keluarga, kedua buat kita nih karyawan ataupun tim ibu, tim Sivitas Akademi sekolah ini, dan ketiga buat orang tua murid Bun, dan yang keempat mungkin anak-anak kita, peserta didik kita. Kira-kira pesan Bunda apa nih untuk mereka? Yang pertama untuk keluarga ya. Tentunya untuk anak-anak, menantu, cucu semuanya, terima kasih kalian sudah melakukan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bahkan saya sangat terinspirasi dan sangat bangga, cucu saya yang masih usia 4 dan 5 tahun itu sudah puasa sampai sore. Masya Allah, ya. Terima kasih buat orang tuanya yang sudah mendidik seperti itu, karena mungkin orang tuanya pun waktu itu saya mendidik seperti itu. Dan alhamdulillah sudah terlihat sekali gitu ya. Jadi pesan dari saya, mudah-mudahan setelah Ramadan ini untuk sholatnya ditingkatkan, lalu sosialisasinya juga ditingkatkan juga, dan jangan lupa setelah Ramadan juga lanjutkan dengan puasa Syawal selama 6 hari gitu. Dan juga untuk khususnya untuk keluarga saya, apabila kalian sholat ingin fokus, kalau untuk khusyuk itu kayaknya kita hal yang berat, berat sekali ya. Khusyuk itu seperti apa, kita juga belum bisa seperti yang dianggap harus khusyuk. Khusyuk itu seperti apa? Tapi minimal kalau kita ingin fokus supaya saat kita sholat pas takbir Allahu Akbar, biasanya kalau ibu-ibu itu udah menjelang Lebaran, ini kue Lebaran lah, yang istilahnya siapkan segala macam. Nah itu supaya tidak pikirannya kemana-mana, maka fokuskan bahwa Allah itu ada di depan kita, ada di depan dan ada di belakang semua itu, bahwa Allah mengawasi kita. Minimal dengan menghadirkan Allah, jadi pikiran kita nggak kemana-mana, hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah, insya Allah. Jadi tolong hadirkan Allah dalam ibadah, terutama ibadah sholat kita, supaya sholat kita fokus. Lalu untuk rekan-rekan kerja, tentunya setelah mengalami Ramadan, yakin apapun yang dilakukan dengan keimanan ketakwaan itu akan menimbulkan efek yang baik. Tentunya harapan saya buat rekan-rekan ini lebih kepada peningkatan mutu atau perubahan. Mohon maaf teman-teman yang biasa absennya suka bolong-bolong, suka misalnya datangnya telat gitu ya. Itu kalau memang terpaksa ya silakan, tapi
ke depan kita harus lebih baik lagi tentunya. Jadi tingkatkan prestasi kita juga, disiplin, jangan pernah lupa. Yang ketiga untuk orang tua murid ya. Untuk orang tua murid juga komite sekolah juga. Saya mohon maaf karena setelah pandemi kemarin kita jarang sekali bersilaturahmi. Padahal silaturahmi itu sangat baik, tapi karena keadaan situasi dan kondisi tidak memungkinkan, maka kita jarang sekali bertemu untuk mengadakan pertemuan saling memberi nasihat, saling menyampaikan hal-hal yang baik. Insya Allah mungkin kita walaupun kita tidak pernah bertemu, tapi kita masih sering berhubungan melalui WA, telepon dan sebagainya. Insya Allah walaupun kita jauh di mata, tetapi tetap dekat di hati. Dan saya titip kepada ayah dan bunda bahwa kita, kami orang tua di sekolah dan ayah bunda orang tua di rumah, kita harus sama-sama ya, sama-sama bekerja dan bekerja sama, yaitu dalam mendidik putra-putri kita agar sesuai dengan apa yang diinginkan. Contohnya pembiasaan di sekolah seperti sholat duha, murojaah, tadarus, lalu sholat zuhur berjamaah itu tolong dibiasakan. Kalau ayah bunda jangan jadi alasan ayah bunda nggak ada, kan ada telepon, kan ada juga yang dipercaya di rumah. Jadi ingatkan, nak udah sholat atau belum? Nah sudah tadarus apa belum? Gitu. Jadi kita sama-sama agar tidak terjadi ketimpangan. Jadi insya Allah seperti itu, mari kita bekerja sama dan sama-sama bekerja. Insya Allah setelah Ramadan nanti kita akan bertemu kembali. Ya, insya Allah, insya Allah. Yang keempat untuk putra putri kita, untuk anak-anak Indonesia, Bun. Anak-anak Indonesia, calon yang generasi emas ya. Insya Allah harapan kita tentunya anak-anak sekalian yang Ibu cintai, calon penghuni surga semuanya. Amin. Ya, yang ganteng, yang cantik. Ibu yakin kalian juga termasuk yang beriman dan bertakwa dan melaksanakan puasanya dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah puasa itu sebagai pendidikan. Pendidikan itu tadi dalam rangka menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan dahaga dan sebagainya. Dan tentunya juga jangan lupa kalian yang Ibu tahu dari laporan orang tua kalian bahwa kalian selalu melakukan tadarus. Nah, jangan lupa juga setelah tadarus lanjutkan dengan pembelajaran. Karena harus diingat bahwa setelah Hari Raya Idul Fitri kita begitu masuk, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan dihadapi. Ada ujian sekolah, ada ujian akhir semester, dan ada ujian-ujian yang lain untuk menghadapi kenaikan kelas dan kelulusan. Sehingga dengan adanya kita disiplin dalam belajar, insya Allah kita akan mendapatkan nilai yang terbaik yang diharapkan oleh anak-anak sekalian dan orang tua sekalian. Oke, makasih Bun, nasihatnya luar biasa, dalam dan luas buat kita semua. Hadirin Nasipa Kolbu yang baik dan dirahmati Allah. Bun, gini, manusia itu kan makhluk kreatif dan inovatif ya. Alhamdulillah kita punya tim yang cukup kreatif dan inovatif hingga acara Terasco yang di dalamnya ada podcast ini kan sebuah inovasi dan kita menikmatinya. Mudah-mudahan Nasipa Kolbu, sahabat Nasipa Kolbu juga bisa menikmatinya, menerimanya dengan baik dan menginspirasi tentunya. Bun, kira-kira Bunda punya kesan dan pesan apa buat kegiatan podcast ini yang menarik ini, Bun? Alhamdulillah, saya perhatikan kegiatan dari tahun ke tahun itu, subhanallah ya, semakin baik. Dan bahkan mungkin menjadi inspirasi sekolah-sekolah tetangga kita, ya. Karena kalau saya lihat di grup-grup mereka itu semuanya itu lebih kepada hampir sama dengan kita, yang mungkin jadi inspirasi. Mungkin kedepannya akan lebih baik ya itu. Dan jangan lupa juga bahwa kita akan selalu berinovasi. Juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Pak Arif nih ya, Ustadz Arif Rahman, beserta Ustadz Surur, beserta tim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Semoga Allah akan melipat gandakan pahalanya. Amin, amin. Karena ini adalah semua perbuatan ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Dan tidak lupa juga kepada yang saya nganggapnya anak Ananda ya,
Mungkin kalau orang lain bilangnya Abah Yayat, kalau saya ya udah Pak Yayat. Ya Pak Yayat, ini sudah lama kita bergabung, dan tidak lupa juga terima kasih dengan bergabungnya beliau ke sini, kita sudah dapat lebih kemajuan ya. Di antaranya ada peraturan-peraturan pegawai yang dilanjutkan oleh manajer pendidikan juga oleh HRD juga ya. Juga ada pembuatan SOP, lalu KPI dan sebagainya. Bahkan ada program untuk penilaian PKG guru. Nah itu alhamdulillah kita itu semuanya sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Itu mungkin sekali lagi terima kasih. Bahkan yang tidak pernah saya lupakan dari beliau ya, beliau sudah menyumbangkan sebuah syair lagu yang diberikan khusus buat Ashifa Kolbu. Mungkin nanti saat saya tidak ada, beliau tidak ada ya, dan rekan-rekan sekalian juga sahabat Ashifa tidak ada, ini masih akan insya Allah akan tetap berkumandang. Yang di dalamnya itu syairnya itu subhanallah ya, kalimat-kalimatnya itu sangat menyentuh hati. Bahkan kadang-kadang saya kalau sambil menyanyikan itu rasa merinding gitu ya, karena dari kalimatnya tersebut gitu. Oke, kayaknya kita penasaran ya, Ayah Bunda, hadirin sahabat Ashifa Kolbu yang baik, harus penasaran dan saya penasaran karena yang saya kenal juga Bunda itu biduan juga, dan kita ingin mendengarkan paling tidak himnenya Bun ya, himne Ashifa untuk kita dengarkan, karena saya percaya suara Bunda jauh lebih bagus dari saya. Oke, silakan Bun. Mohon maaf apabila suara saya tidak sebagus suaranya Leodra yang juara dari ya itu. Jadi insya Allah mungkin ini permintaan dan mungkin ini ungkapan hati saya juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekolah Islam terpadu Ashifa Kolbu, lahir dari suara hati untuk bangun negeri, menjadi yang terdepan, terbaik dan terpercaya adalah cita-cita kami. Al-Quran menjadi landasan hidup kami. Optimis menjadi semangat kami. Lahirkan pemimpin jadi cita-cita kami. Bersaudara menjadi identitas kami. Ya Allahu Rabbuna, bimbinglah kami untuk berbakti dan mengabdi bangun negeri. Boleh tepuk tangan saya. Mohon maaf, kekurangan. Terima kasih Bun. Itu kurang lebih himne dan memang Bunda penyanyi. Kita memaknainya cukup dalam, jadi lama kalau kita memaknainya. Bun, apa sih yang membuat alasan orang tua ini harus sekolah di sini, Bun? Kira-kira apa tuh, Bun? Insya Allah, untuk orang tua, daftarkan putra-putrinya sekalian ke SIT Ashifa Kolbu, karena yakin para pengajar di sini akan mendidik dan mengarahkan putra-putri sekalian untuk menjadi yang terbaik sesuai dengan tagline kita, yaitu Sekolah Calon Pemimpin Umat. Oke, makasih Bun. Dan tidak lengkap podcast kita biasanya kalau tidak ditutup dengan quote atau nasihat akhir atau statement, closing statement dari Bunda. Kira-kira dari quote itu dapat menggugah kita ini, Bun. Kira-kira apa nih, Bun? Baik. Kemarin adalah kenangan. Esok adalah harapan. Dan yang terpenting hari ini adalah sebuah kenyataan yang harus kita jalani dengan sebaik-baiknya. Bismillah. Jadilah orang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadilah orang buruk dalam pandangan diri kita sendiri. Jadilah orang yang biasa dalam pandangan orang lain.
Ali bin Abi Thalib. Subhanallah, Allahu Akbar. Bun, makasih. Sahabat Asipa yang baik, kurang lebih 25 menit berkesan dengan Bunda, dengan orang hebat. Satu hal, perempuan bisa jadi hebat dengan keberanian, dan itu pelajaran dari Bunda. Oke Bun, terima kasih dari kami, dan belum lengkap juga kalau kita nggak akhiri dengan ucapan Idul Fitri buat buat hadirin sahabat Asipa Kolbu yang baik. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari segenap Sivitas Akademika Sekolah Islam Terpadu Asipa Kolbu mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.